kelompok 8 akan menampilkan berita tentang perpustakaan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa Veronica sebagai presenter. Saya Jaruta Syafamsyah sebagai reporter. Saya Zaskia Fadra Pratiwi sebagai reporter. Saya Usatun Kasana sebagai presenter. Selamat menyaksikan! Selamat pagi sahabat pendidikan, kembali lagi di berita hari ini. Saya Vanessa Veronica sebagai presenter dan partner saya Usatun Kasana. kembali lagi ke Zaskia dan Zaro. Baik, keadaan di perpustakaan aman terkendali. Kami melihat banyak buku yang menarik dan tertata dengan rapi. Berikut inilah keadaan perpustakaan di SMKN 11 Jakarta tahun 2025. Sekarang saya lagi bersama pengurus perpustakaan yaitu Pak Bardas. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saya ingin meminjam buku. Gimana caranya? Kalau mau pinjam buku, prosedur masuk perpus pertama kita scan dulu ya kartu perpustakaan, scan buku tamu, kemudian silahkan nanti yang berkunjung mencari buku yang diinginkan, kemudian ke petugas kita scan untuk peminjaman buku. Apa syarat-syaratnya ada Pak? Syarat-syaratnya ya bawa aja kartu perpusnya, selesai ya. Pertanyaan selanjutnya itu siapa saja yang boleh meminjam buku di perpustakaan ini Pak? Pertama harus terdaftar sebagai anggota perpustakaan ya. Dalam hal ini yaitu seluruh siswa yang masih terdaftar di SMK Negeri 11 Jakarta. Kemudian guru, staf, karyawan ya, Kepsek, wakil Kepsek, bahkan sampai security pun boleh untuk meminjam buku di perpustakaan. Dengan syarat masih terdaftar sebagai anggota keluarga besar SMK Negeri 11 Jakarta ya. Kapan batas waktu pengembalian buku yang dipinjam oleh siswa Pak? Kita pengurus mengatur secara sistem ya untuk batas pengajuan pengembalian ya. Peminjaman itu kita atur selama 7 hari ya, 7 hari kerja, dan jika terlambat nanti ada sanksi ya secara sistem gitu ya. Udah. Di mana siswa bisa mencari buku pelajaran tambahan Pak? Apakah ada rak khusus? Buku pelajaran tambahan di perpustakaan ini bisa buku mata pelajaran yang selain sudah diberikan kepada siswa, dan beberapa buku masih ada di rak di belakang, dan yang lainnya adalah tambahan dari buku-buku literasi yang masih berhubungan dengan keilmuan ya, mapelnya itu tersendiri. Nah, nanti bisa dicari di rak sesuai kategori ya, klasifikasinya nanti. Nah, cara untuk mencarinya itu nanti di layanan sirkulasi atau layanan penelusuran di sini kita buka aja opak ya. Nanti di opak anggota bisa mengetik kata kunci judulnya atau topiknya tentang apa, nanti akan keluar. Kalau memang ada stoknya pasti ada bukunya yang sudah di-input ya. Saya ingin tahu Pak, mengapa kita harus mengembalikan buku tepat waktu? Alasannya jika ada keterlambatan ya, misal 1 hari atau 2 hari, nanti akan terdeteksi di sistem merah anggota itu. Kalau ini terjadi nanti yang terutama yang buku favorit ya, karena ada antrian yang mau pinjam buku. Terus alasan yang lain, stok bukunya pun yang favorit itu mungkin terbatas gitu. Nah, alasan yang lain lagi, karena sudah antri, kalau terlambat pinjam buku balikinnya ya, terlambat balikin bukunya,
itu nanti kebiasaan telat akhirnya tercecer atau lupa, atau mungkin terjadi kerusakan yang lebih parahnya ya, atau kehilangan. Nah itu memang Bapak berpikir itu antisipasinya seperti itu ya, biar koleksi ini tetap terjaga, tetap rapi gitu ya. Dan sebenarnya supaya tidak terlambat ini, yang penting balikin aja sebelum terlambat. Kalau memang belum selesai dibacanya, dibalikin, boleh langsung pinjam lagi, nggak dilarang gitu ya. Yang penting nama baik kalian sebagai anggota itu masih terjaga aman gitu, nggak ada cacat atau pelanggarannya gitu ya. Lalu Pak, bagaimana cara mencatat peminjaman buku? Cara mencatat kita ada dua cara. Yang pertama secara digital ya. Digital ini udah terkoneksi dengan aplikasi InListLite ya, khusus aplikasi perpustakaan yang kita dapatkan dari Perpusnas dan Perpustakaan DKI Jakarta. Di dalam digital ini sudah tertera semua judul buku, nomor barcode, nomor anggota, kelas, semua rincian. Bahkan tanggal peminjaman dan jatuh temponya ya, semua sudah tercatat secara digital. Akan tetapi untuk menyinkronkan semua itu tetap kami membuat catatan secara manual itu ya, seperti nomor HP kadang ada yang sudah ganti ya, makanya disantumkan nomor HP dari siswa ditulis secara manual. Itu caranya, itu dua cara. Dan ketika pengembalian buku pun kita akan membaca ulang, track gitu ya, siapa yang minjem tanggal berapa, baik di digital di aplikasi maupun yang di manual kita tulis gitu ya. Jadi tidak ada miskomunikasi gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah mau kami wawancarai. Ya, sama-sama. Balik lagi ke presenter. Sekian berita pada pagi hari ini. Saya Vanessa Veronica. Saya Usatun Kasana. Pamit. Terima kasih.